dengan pihak anak kandung dari almarhum Pak Herman. Karena menurut informasi Pak Herman meninggal dunia tahun 2015, seperti itu. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini ada Ibu. Saya dengan Ibu Uri Muji Astuti. Oke. Itu nama lengkap saya. Saya memang anak kandung dari Bapak Herman Muji Susanto. Oke, anak dari istri pertama. Ya. Iya, anak pertama dari istri pertama. Oke, dan ini juga ada cucu dari almarhum Pak Herman Susanto dengan Mbak. Saya Mbak Ika. Mbak Ika, oke. Nah, ini. Ya. Oke, nah Ibu, aku mau tanya dong Bu, perihal yang selama ini berita yang terjadi, itu seperti apa sih Bu? Boleh dijelaskan nggak Bu, secara detail terlebih dahulu? Iya baik, begini Mbak, Ibu juga kaget lihat pemberitaan di YouTube, di TV. Selama ini ayah saya kan Bapak Herman Muji Susanto seakan-akan kesannya seorang suami yang sangat dolim ya kepada istri dan anaknya yang meninggalkan berpuluh-puluh sampai berapa tahun, sampai sampai Ibu Eni depresi, si anak Tiko juga nggak terurus gitu kan. Ternyata sebenarnya bukan seperti itu. Bapak itu bukan meninggalkan, malah disuruh keluar dari rumah yang besar itu. Gitu. Oh, jadi bapak saya pergi dari rumah itu. Diusir itu alasannya apa Bu? Boleh dijelaskan nggak Bu secara detail? Kalau secara detail Ibu nggak tahu ya. Jelas mereka ada pertengkaran mungkin dari awalnya ya. Gitu. Jadi yang mungkin yang itu yang karena ketahuan mungkin ya karena perbedaan usia yang waktu itu memang agak jauh, jadi ya si perempuan si Ibu Eni ini ya mungkin ya cari-cari teman lah di luar seperti itu. Jadi mungkin banyak konflik juga Mbak, tapi salah satunya saya rasa itu sih karena yang menurut cerita juga seperti itu. Oke. Nah, setelah itu Ibu terakhir ketemu katanya tahun 2006. 2006, iya. Mereka masih sama-sama itu pada saat itu. Kami sekeluarga ke sana, ketemu Bu Eni, ketemu ayah saya. Itu pun keadaan ayah saya tidak terurus, kayak orang lagi sakit, lagi pokoknya nggak sehat gitu. Sempat saya bicara sama Bu Eni kenapa gini ayah saya? Malah dia marah-marah ke saya. Jadi saya bilang iya, malah saya coba untuk memberi pertanyaan, malah dia belum sempat saya ini, malah dia udah ngamuk-ngamuk duluan gitu, sudah pokoknya banyak omongnya. Terus sampai anak saya yang si Ika ini malah sempat ikut berdiri juga, bilang kok ngomong begitu, iya, bilang kok ngomong begitu kayak mami saya gitu sih Friskanya. Kan nanyanya baik-baik, kan nanyanya baik-baik, malah anak saya marah. Kamu siapa? Diam aja, kamu dipikir saya kan cuma cucu ya. Jadi begitu. Emang dari awal memang sudah ya agak keras nih Ibu Ibu Eni ini memang keras salib, iya. Sifat aslinya kayaknya keras memang Bu Eni. Jadi pada saat dia tidak suka kalau keluarga intinya itu datang ke sana ngutak-ngutik mereka gitu. Dikiranya datang untuk apa? Padahal kita tujuannya cuma nengok. Yang kita tengok ya eyang, bukan mau apa-apa, bukan mau ambil apa gitu. Baru yang saya juga ingatnya itu Mbak, album foto itu saya baru ingat foto itu saya lihat di rumah eyang saya itu foto-foto itu ada foto mama saya di situ sama adiknya si Om Manop yang almarhum itu. Tapi kok yang ditayangkan di media di mana kok cuman keluarganya mereka aja gitu. Sedangkan foto mama saya sama foto adiknya itu yang saya tempo hari lihat di rumah itu kenapa tidak ada? Kenapa tidak entah disembunyikan atau bagaimana? Dia tidak ingin menampilkan keluarga yang lain seperti itu. Dia tidak mau mungkin.
makanya saya baru ingat juga, karena kan waktu kan saya sempat injak rumah itu kan, memang dari awal memang sudah kesannya kurang baik juga kita datang ke sana, bukan cuma kita ya Mam ya, karena setelah kita datang banyak keluarga lain juga yang datang menjenguk Eyang, sama kasusnya, diajak keponakannya juga seperti itu, iya. Ada keponakannya juga datang gitu, itu juga ribut gitu. Jadi emang kesannya mereka ya gimana, Bu Eni-nya mungkin ya begitulah, keras gitu kan, Ketakutan karena rumahnya takut diambil gitu ya? Iya, katanya seperti itu. Seperti itu kali. Atau nggak mau istilahnya nggak mau dikunjungi, nggak mau jadi cuma dia saja yang gitu. Makanya kelihatan kan depresinya, dia akan orang datang dia tutupin pintu, dia apa, dia merasa ini milik saya, ini saya, mungkin ini pikiran saya seperti itu ya. Makanya saya bilang sejak bapak meninggal kita nggak pernah mau nggak pernah putus kontak lah. Saya pikir ya sudahlah, kehidupannya mereka seperti itu ya sudah, kita nggak mengganggu, nggak ikut campur lagi gitu. Makanya kaget lihat kemarin di televisi loh, kok ceritanya seperti ini gitu kan. Harusnya tidak, malah saya tuh disuruh keluar dari rumah itu gitu. Jadi rumah perusahaan yang itu dia yang pegang, ya saya cuma keluar aja, tinggalkan rumah itu. Oke. Nah, jadi Bapak pulang ke Madiun Bu waktu itu? Belum pulang pada saat itu, waktu di ini Bapak ada ke tempat lain ya, masih di Jakarta. Nanti saya dihubungi sama temannya Bapak, sama keluarga itu. Kalau Bapak dalam keadaan sakit di rumah itu, jadi saya datang jemput gitu. Saya jemput, saya bawa ke Makassar sini. Yang di Bintara ya Bu? Iya, di Bintara itu. Itu rumah belum jadi loh, Bapak tinggal di situ, malas banget saya lihatnya. Rumah kondisi itu belum jadi, masih belum ada atapnya, cuma ada kamar satu. Ayah saya tuh di situ. Sampai saya nangis ketemunya. Nah terus setelah itu Bapak dipulangkan ke? Saya bawa ke Makassar. Habis itu Bapak sudah sehat-sehat, Bapak pulang. Bapak ini orangnya suka jalan juga sih, jadi kembali ke Surabaya. Terus pokoknya ke Madiun juga, ke ini. Pokoknya sering jalan ya, kayak main dulu-dulu kan Bapak ini memang orangnya nggak bisa diem, suka jalan, suka gitu. Nah, dia saya bilang nggak usah. Iya, terus Mbak. Nah, setelah Ibu mendengar berita yang ada di YouTube, viral, di TV, di mana-mana, gimana tanggapan Ibu pertama kali? Ya berita itu kayaknya kesannya bohong gitu loh. Kesannya bohong, Mbak. Seakan kayak memang benar keadaan mereka seperti itu. Itu menurut saya juga kesalahannya mereka sendiri, bukan kesalahan ayah saya. Karena ayah saya kan sudah menyerahkan rumah itu dalam kondisi baik, dalam kondisi utuh, masih bagus. Itu kan ditinggalnya dengan perabotan, segala pelakunya ada. Kalau memang kapan hari mungkin ayah saya sempat ambil barang perabot itu enggak semuanya, cuma miliknya apa dia yang pakai. Iya, yang tadinya mau dipakai ke rumah yang sebelah itu, gitu. Enggak sampai yang katanya tikus sampai 70% barang, enggak mungkin lah. Gitu. Tapi pada saat meninggalkan rumah itu, emang kondisi Tiko waktu itu masih kecil. Jadi masih kecil, masih usia 22 tahun. Itu kan sudah sekolah SD kayaknya itu. Nah, usia SD memang, Mam. Masih SD, masih kecil. Masih kecil dia tuh, masih memang nggak tahu apa-apa lah, kan kasihan masih Tiko. Memang secara ini Tiko nggak tahu masalah. Kalau dia menjawab yang salah juga kita maklumi, gitu aja sih. Ya mudah-mudahan mulai saat ini Tiko sudah mulai berhati-hati membuat cerita-cerita. Ya seakan-akan dia ini kan nggak diurus sama ini. Memang mungkin ayah saya betul-betul nggak boleh kembali lagi sama Ibu Eni. Jadi ayah saya betul-betul nggak kembali. Saya pun juga ada bilang sudahlah, hidup masing-masing saja sekarang.
apalagi ayah saya kan sudah juga usia pada saat itu kan. Ya saya bilang udah, dia akhirnya pulang ke Madiun sampai beliau meninggal. Oke. Di tahun 2015 itu. Nah Bu, berarti selama ini Ibu nggak tahu dengan kondisi Tiko sama Bu Eni seperti apa selama di Jakarta? Tidak tahu. Setelah kontak saya pikirnya ya mereka hidup mewah dengan rumah besar, dengan perusahaan yang sudah dikasih ayah saya gitu kan. Iya guys, jadi menurut informasi bahwa Bu Eni itu pada saat ditinggalkan, bukan ditinggalkan ya kan, udah berpisah, udah cerai ya Bu ya? Bukan. Iya sudah bukan ditinggalkan. Iya. Bapak juga sekarang kasihnya diusir. Diusir. Setelah diusir, Iya, Bu diusir. Eni ini Terus ditinggalkan cerai, mungkin cerai. Bu ya? Belum udah cerai. Ditinggalkan perusahaan ya Bu. Bapak cuman bawa baju sama badan Badan yang aja dipakai itu, iya. iya. Itu aja. Nanti bapak sudah betul-betul keadaan sehat, baru sempat ambil barang-barang itu pun tidak semua yang diambil itu, coba untuk dia pikir apa yang dia butuhkan saja. Itu pun juga saya sudah larang, tidak usah. Tapi bapak bilang tidak. Pokoknya dia cerita banyak yang ini bagus, ini saya bilang tidak usah, dia bawa biar aja untuk tinggalkan aja, saya bilang gitu. Oke. Jadi yang cuma sempat dibawa mungkin apa yang dia perlukan saja. Oke Bu, Gitu. next ceritain Bu silsilah dari Bu Eni dengan Pak Herman, setelah itu juga Tiko Bu. Diceritakan boleh ya Bu secara detail? Istilah-istilah yang Kalau Bu Eni itu, setahu saya ya, ceritanya dari ayah saya itu, dia masih keluarga sebetulnya. Oke. Karena dia cari kerja di Jawa pada saat itu, pulang dari Kalimantan. Ayah saya juga kebetulan pulang kampung dan ketemu di Madiun sana. Dia cari kerja, ayah saya ajak ke Jakarta. Katanya untuk dampingi, bantu di perusahaan ayah saya ini gitu. Karena mungkin cocok, akhirnya daripada mungkin ini dimenikahkan sama keluarga gitu. Untuk jelasnya mereka kawan sah atau kawin siri saya nggak tahu pasti, Mbak, saya nggak terlalu mau nanya-nanya yang begitu. Oke. Gitu. Setelah itu untuk Tikonya? Kalau Tikonya itu setahu saya tuh kan ayah saya kan menikah 3 kali, Mbak. Dari istri pertama kan ibu saya itu 2 anak, saya dan adik saya. Adik saya juga sudah almarhum, tinggal saya sekarang. Terus menikah kedua kali juga nggak punya anak. 3 kali dengan Bu Eni ini tidak punya anak juga. Dan kebetulan ada maksudnya sahabat ayah saya ini ya sudah dianggap keluarga lah mungkin sama ayah saya, kenapa sampai dia mau menolong keadaan sahabatnya ini gitu. Ya yang si Tiko ini gitu. Karena ada keluarganya yang hamil di luar nikah, kebetulan ayah saya tidak punya anak, mungkin di ini. Intinya si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman sama Ibu Eni. Dia ini hanya anak yang diasuh dari kecil akibat kecelakaan dari keluarga temennya Eyang. Dan kita juga sampai sekarang kita juga tidak tahu keluarganya ini di mana. Jadi karena mungkin karena dari bayi sudah dipelihara, makanya sudah jadi anak sendiri gitu, Mbak, gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau Bu Eninya tapi sebenarnya tahu ya berarti? Tahu. Ya, tapi karena kondisinya sekarang sakit ya Bu, jadi mungkin tidak bisa menjelaskan seperti apa ya? Benar. Mudah-mudahan diberi kesembuhan lah supaya bisa menerangkan kebenaran juga kan. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk masalah rumah, kaget dia. Itu Bu Eni nanti kaget kalau diberitahu bilang anaknya Pak Herman ini, Bu Tuti ini bisa menceritakan begitu, berarti kaget. Itu terbuka sendiri kalau bilang Tiko itu bukan anaknya. Habis selesai. Nah, iya, Ibu Eni itu kalau tahu bilang Ibu Tuti anaknya Pak Herman, tahu kalau bilang bukan Tiko anaknya, tidak buka sendiri. Karena ketahuan itu kalau bilang bukan Tiko itu bukan anaknya Bu Eni.
Oke. Iya. Oke, nah kalau untuk rumahnya gimana tuh, Kak? Kalau rumah juga nggak tahu saya Mbak. Kalau Itu rumah belum jelas juga Belum jelas. bagaimana ke depannya. Kita nggak bisa ngomong seperti apa, nanti salah lagi nanti. keadaan. Kalau untuk rumah nanti mungkin kita mencari tahu lagi kan ke depannya. Cuman yang sekarang ini Mbak, intinya ini dari telewicara ini yang kita keluarga mau tekankan, tolong kalau si Tiko ini memberi statement di media dimanapun itu, tolong maksudnya jangan terlalu membesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak seperti itu, karena dia berulang kali setiap diwawancara, setiap ada channel YouTube yang wawancara dia, selalu dia bilang ibunya itu depresi karena ditinggal sama papanya. Nah, sebetulnya kan tidak seperti itu. Jadi opininya masyarakat ini seolah-olah kayak saya ini lelaki yang tidak bertanggung jawab, yang lebih memilih istri pertama dengan keluarganya di kampung halamannya. Lah, tidak seperti itu Mbak, yang benar. Nah, kalaupun pada saat itu tidak ada peristiwa Ibu Eni mengusir eyang saya keluar dari rumah, tidak mungkinlah eyang saya ini keluar. Mungkin beda cerita ya kalau seandainya Ibu Eni tidak mengusir eyang saya, tapi yang faktanya ini eyang saya ini diusir. Jadi mau tidak mau kan tidak mungkin bertahan di rumah situ karena diusir, jadi dia keluar. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai opini masyarakat ini seperti kayak karena dia istri kedua terus lebih memilih istri pertama sampai terlunta-lunta di rumah itu, sampai katanya menada air hujan. Secara logika tidak mungkinlah dia sampai menada air hujan hanya untuk mandi atau apa, ya kan? Masa paling tidak tidak bisa mengambil air bersih dari mana begitu, dari masjid kah atau dari mana kah, dari tetangga-tetangga kan, seperti itu. Baru juga secara logika yang katanya dia menjaga ibunya, memang anak laki ini kan secara logika juga kan anak laki ya, sampai di mana dia bisa mengurus ibunya yang katanya depresi. Nah, kalaupun dia depresi, harusnya dia nggak bisa masak dong, dia nggak bisa jalan kiri kanan dong. Kalau depresi, kalau sepemahaman saya ini hanya di satu ruangan yang dia ini merenung atau apa begitu, ini kan bisa jalan ke kiri, ke kanan, kemana gitu. Artinya kan dia sadar gitu. Kalau menurut saya sih Mbak ya, menurut yang saya paham selama ini dengan kriteria orang depresi dengan orang yang normal-normal saja, begitu sih kalau menurut saya. Oke. Kan ceritanya maaf Mbak, kan ceritanya si Tiku itu bapak meninggalkan keluarganya dia karena untuk kembali ke istrinya. Iya. Sedangkan ibu saya sudah jauh-jauh hari sudah meninggal duluan. Sudah jauh-jauh, ibu kandung meninggal, iya, sudah duluan meninggal gitu. Jadi kalau dibilang setannya dia lebih memilih keluarga memilih istrinya sama anaknya, itu enggak benar, karena ayah saya emang enggak seperti itu, sudah meninggal duluan ibu saya itu. Jadi kita bilang ini cerita enggak benar ini gitu. Karena memang keluar dari rumah itu bukan kemauannya bapak juga, bapak sudah enggak tahan mungkin juga, dan ya udah, kamu saya serahkan rumah ini, usaha ini, udah jalankan, saya yang tinggalkan rumah saja gitu. Gitu ceritanya dulu, kayak saya ke sayang gitu, bilang udah daripada saya ribut terus juga pokoknya dia tahu memang keras sih Bu Eni ini, dia bilang keras. Bapak juga sakit-sakitan terus sama Bu Eni ini. Oke. Gitu. Nah, terus ada yang mau diklarifikasi lagi Bu yang lainnya, Kak? Kenapa Mbak? Ada yang lain yang mau diklarifikasi lagi terkait berita yang sudah ada di YouTube, di TV, di mana-mana? Ya pokoknya itu yang kita tekankan Mbak. Maksudnya jangan, kalau kita ini klarifikasi begini hanya untuk meluruskan nama baik eyang saya yang katanya seperti pemberitaan sekarang kan. Karena saya lihat komentarnya netizen juga kayaknya sudah seolah-olah memang
penuh menyalahkan eyang saya dan seolah-olah memang Ibu Eni dan Tiko ini yang orang yang teraniaya yang memang harus mendapatkan ditolong yang harus diberi santunan yang luar biasa sampai ditolong di mana-mana. Sebenarnya nggak benar itu. Justru Bu Eni ini sebetulnya yang yang kurang baik ke ayah saya kan, sampai dia menguasai rumah itu gitu. Makanya sekarang Mbak, kita ini tekankan sama pihak Tiko, bukan karena kita mau pansos, mau viral atau apa, terserah dia sekarang mau jadi kaya raya atau gimana, atau kita tidak ada urusan. Yang kita sekarang di sini tekankan, tolong dibersihkan itu nama baik eyang saya yang sudah yang saya merasa dia sudah cemarkan kemana-mana. Kalaupun seandainya memang dia tidak tahu yang sebenar-benarnya, harusnya dia harus awal cari data yang real. Iya, dia harusnya menjawab tidak tahu, atau dia bilang menurut ibu saya. Tapi dia seolah-olah bercerita seolah-olah dia ini saksi hidup yang sudah mengetahui semuanya. Dan jadi kita tekankan Mbak, kalau dia berani lagi untuk mengungkapkan ke media atau kemanapun tentang eyang saya yang tidak bertanggung jawab, yang meninggalkan keluarganya demi keluarga yang satu dan anaknya, kita akan menuntut Mbak. Itu namanya pencemaran nama baik dan fitnah, karena sebenarnya tidak seperti itu. Kita akan tempuh jalur hukum Mbak kalau dia berani lagi untuk membuat berita yang palsu, yang hoax gitu. Iya, pada saat itu yang saya kan juga sudah usia, harusnya tinggal nyaman di rumahnya yang mewah, yang megah. Ternyata kan tidak, disia-siakan begitu. Malah dia yang kuasai rumah itu. Ya itu kita juga rasa tidak benar ini berita-berita yang beredar. Selama mereka hidup berumah tangga Mbak, eyang saya tidak pernah diurus. Meskipun tinggal di rumah yang besar, waktu saya datang saja meskipun itu masih bentuk rumah, tapi eyang saya tidak pernah diurus. Makan dibiarkan makan sendiri, karena pada waktu itu kalau saya tidak salah ingat masih ada memang pembantu yang memang keluar masuk untuk beres-beres rumah. Ada di YouTube. Memang ada, saya akui memang ada. Saya ingat pada saat itu dia yang siapkan makanan dulu baru dia keluar lagi. Tapi kan eyang saya bukan diurus sama istrinya, sama orang lain kan. Nah, datang-datang istrinya cuman baca majalah apa segala macam. Jadi memang eyang saya tidak terurus sama sekali. Bajunya aja robek-robek tuh waktu kita pakai baju kaos dalam, enggak pakai baju awalnya, terus habis itu bajunya robek. Dia tidak terurus. Kenapa lubang begini dipakai? Saya bilang gitu. Makanya saya datangi istrinya. Saya cuma komplain aja. Saya bilang kenapa bapak seperti ini? Kenapa tidak diurus? Oh langsung dia berdiri. Dia banyak omong. Saya bilang iya. Dia waktu melamar kita, saya bilang astagfirullahaladzim. Dia balas saya astagfirullahaladzim. Saya bilang terus si ikan anak saya ini langsung berdiri juga. Dia bilang jangan macam-macam ya. Gitu. Ngebela tante. Dia melawan memang yang kayak dia serem begitu, yang suka nyerang-nyerang itu memang dari muda. Makanya saya bilang mungkin dia sakit itu mungkin sebenarnya dari usia muda, cuman baru terdeteksinya sekarang. Karena dari zaman dia masih ini aja juga sudah begitu. Dia kayaknya entah dia ketakutan karena mungkin kita datang untuk ngutak-ngatik ke hartanya dia dengan eyang saya atau bagaimana, kita juga tidak paham. Karena dia kayaknya tidak suka kalau keluarga dari eyang saya ini datang untuk melihat keadaan eyang saya itu. Itu yang dia kayaknya tidak suka. Itu, iya. Karena setiap ada keluarga gitu dia kayaknya marah-marah gitu, biar di depannya tamu kita tidak pusing. Dia tetap aja tunjukkan kalau tidak suka gitu. Dia pokoknya kayak mau lihat kan bangga gitu dengan dia sekarang bagaimana. Kalau dipikir dia tuh siapa sih?
cuma orang dari Kampung. dari ya begitulah. Makanya saya baru kan ada statementnya Tiko nih, katanya asli kan kemarin sempat kayaknya Mbak Novi sempat wawancara dan asli orang Jakarta. Iya, asli orang sini. Makanya saya ini juga sempat geli juga dengernya. Lah gimana mau jadi orang Jakarta kamu, orang ini dari Jawa semua, kalau termasuk kakek biologisnya dia juga orang tua biologisnya itu dari Jawa semua, Mbak, karena kan memang teman-teman yang saya ini kan memang rata-rata yang ke Jakarta ini memang orang dari Jawa semua, jadi lalu itu tidak ada yang orang asli Jakarta. Cuman karena KTP itu memang zaman dulu bisa diterbitkan sampai beberapa KTP kan, satu orang, ya dibuatlah KTP Jakarta. Nah itu mungkin pemahamannya dia ini udah asli orang Jakarta. Makanya saya bilang lah, ini anak sebetulnya nggak ngerti apa-apa, tapi dia mengungkapkan ceritanya ini seolah-olah dia ini saksi hidup yang ada pada saat peristiwa mama sama papanya ini, seperti itu yang dia klaim sebagai papa mamanya, begitu. Iya, benar, Mbak. Cerita yang sebetulnya, jadi bukan cerita yang dibuat-buat, yang terlalu dramatis, dengan kesedihan, dengan keterpurukan, dengan rumah yang besar itu tidak terurus. Itu sebenarnya mereka ini tidak terpuruk kok, Mbak. Dari awal mereka ini tidak terpuruk. Bayangin aja, dia ditinggalkan rumah gede, ditinggalkan perusahaan, iya kan? Harusnya dia bisa menggunakan yang peninggalan itu dengan fasilitas yang tapi mungkin karena mungkin saya juga tidak tahu persisnya seperti apa, yang katanya juga dengar katanya dia sempat juga selingkuh dari eyang saya, ya saya tidak tahu apa yang terjadi. Nah, jadi kan kakak kemarin ngomong sama aku juga kalau kakak itu keberatan bahwa foto kakeknya kakak itu di-share-share kan? Iya lah, saya nggak suka karena begini, karena masalahnya gini, seandainya mungkin dia nge-share foto eyang saya, tapi dia tidak kayak ya saya tidak ini juga ya, maksudnya mungkin di satu sisi dia tidak tahu cerita, tapi di satu sisi dia kayak sok tahu gitu ya, yang dia paham semua tentang kehidupan masa lalu. Baru seolah-olah dia tunjukkan nih, ini loh orangnya, laki-laki yang kabur begitu saja meninggalkan saya dengan mama saya di rumah sendirian selama 12 tahun tanpa listrik, tanpa air. Nah itu yang kami tidak suka, Mbak. Itu kami yang tidak suka. Ngapain sih majang-majang fotonya eyang kami begitu? Untuk apa? Toh juga itu sudah almarhum. Kasihan loh, dia ini sudah lama meninggal dari 2015, tapi fotonya masih dipajang-pajang, masih diceritain kalau dia ini kabur, katanya nggak tahu kemana, nggak ada kabar beritanya. Bagaimana mau ada kabar beritanya orang dia sudah meninggal? Baru pada waktu itu bagaimana mau ada kabar beritanya orang mamanya yang usir eyang saya keluar dari rumah? Seandainya mungkin beritanya memang benar ya, Mbak, kita tidak akan sejauh inilah mau ngutak-ngatik si Tiko. Kita juga tidak ada urusan sama si Tiko. Yang kita punya urusan ini, dia sudah menceritakan hal yang tidak benar. Itu aja. Keluarga besar bilang ya itu harus keluarga besar keberatan, dan kalaupun dia tetap meneruskan ini sampai nanti, kalau misalnya dia ada lagi wawancara dengan TV kah atau YouTube atau apa, kita akan menuntut
dia dan menuntut juga yang berani menayangkan hal itu. Itu aja Mbak yang kita tekankan buat dia. Oke, karena Mbak sebagai cucu kandung dari almarhum Pak Herman ya? Iya, saya cucu pertama Mbak. Pertama, oke. Karena pernah ke rumah situ dan pernah ketemu Bu Eni dan melihat sikon di rumah situ Mbak. Si anak saya ini, si Ika ini, saya ajak memang pada saat itu kita berkunjung ya, 2006. Kalau saya sih Mbak, memang saksi hidup, memang saya ada di kondisi itu. Saya berhadapan langsung sama si Bu Eni ini. Jadi saya bukan ngarang, bukan apa enggak, karena memang saya di posisi itu. Memang fakta itu, memang fakta. Oke. Sampai tunggu Mbak, saya mau tambah lagi. Sampai saya ingat ya, waktu saya kan pada waktu saya ada ke rumah eyang saya itu posisinya saya masih SMA kayaknya. Saya itu mau dibekelin jajan Mbak sama eyang saya karena udah mau balik kan ke ke rumah kami lagi. Kita udah mau keluar nih dari rumah itu. Eyang saya itu Mbak ambilin duit buat saya, adik-adik saya jajan. Mbak tahu itu langsung didapat sama si Bu Eni, ditarik itu uang Mbak, ditarik, tidak boleh ngasih ke cucu-cucunya. Padahal kalau dipikir ya, kami ini cucu kandungnya, masih darah dagingnya. Nah, jadi menurut Mbak Ika, tipe karakter Bu Eni dari dulu yang seperti apa sih? Iya, dari dulu sampai sekarang kalau saya lihat ininya memang sama, memang sudah begitu dari dulu dia. Oh, dari dulu emang karakternya seperti itu. Iya, karakternya seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi ini dari inti omongan yang aku tangkap, bahwa keluarga itu keberatan atas statementnya Mas Tiko yang seolah-olah tahu semuanya kalau emang ini semua kan semuanya adalah salah penyampaian, salah paham antara penjelasan Mas Tiko dan cerita aslinya. Jadi kalau emang Mas Tiko sebenarnya nggak tahu, kenapa bilangnya seolah-olah tahu gitu ya? Iya. Oke. Seakan dia tahu semuanya, padahal dia masih kecil kan, masih kelas 2 SD lah. Apa tahunya anak kelas 2 SD dengan keadaan pada saat itu. Nah, Ibu, ini ada yang mau disampaikan nggak Mas Tiko? Ke Mas Tiko perihal semua berita yang terjadi, pesannya apa? Ya, pesannya supaya dia sekarang sudah jangan lagi membuat statement-statement yang tetap menjatuhkan ayah saya. Jangan menjelek-jelekan lah. Seperti itu saja kita minta, jangan lagi seperti itu, apalagi yang netizen atau orang-orang di luar sana merasa kasihan yang luar biasa, seakan anak-anak yang jadi anak yang terlantar, jadi anak yang tidak terurus, tidak diurus sama ayahnya, karena memang itu kehendak ibunya sendiri yang memang tidak memperbolehkan siapapun untuk datang. Dia merasa dia mampu untuk mengurus anaknya sampai besar ya, dan keadaan saya sekarang ini ya mungkin karma dari perbuatannya dulu, menurut saya begitu sih. Nah Bu, tadi kan aku sempat nanya ya Bu ya sama Mas Tiko perihal katanya beliau mau membuat cerita di layar lebar, untuk layar lebar perihal cerita ini gitu. Nah Ibu sebagai anak kandung dan juga Mbak Ika sebagai cucu almarhum yang pertama, seperti apa tanggapannya? Kalau saya sih Mbak, saya tidak pusing sih dia mau bikin film layar lebar, layar setengah lebar. Yang jelas saya tidak mau dia mengeluarkan statement kalau dia ini anak yang malang, yang teraniaya karena papanya yang sudah meninggalkan dia dengan ibunya yang membuat ibunya jadi depresi. Saya nggak mau seperti itu, karena itu semua tidak benar. Dan kalaupun ini dari orang produksi film tetap menayangkan dengan cerita yang sudah selama ini sudah tersebar dan tetap dia mau angkat cerita seperti itu, kami akan menuntut
Tiko dan menuntut rumah produksi itu, Mbak. Karena itu tidak benar. Jadi kita tidak pusing, kalau memang tetap mau terbit silahkan, tapi jangan seolah-olah membuat karakter Eyang saya itu memang jadi orang jahat. Jadi Saya buruk tidak ya? mau. Jadi di sini Mbak Kami Ika, keberatan. jadi di sini Mbak Ika dan juga Ibu membela kebenaran dan menuntut cerita yang sebenar-benarnya ya. Iya, benar Mbak. Oke. Cerita yang sebetulnya, jadi bukan cerita yang dibuat-buat yang terlalu dramatis, dengan kesedihan, dengan keterpurukan, dengan rumah yang besar itu tidak terurus. Itu sebenarnya Sebenarnya mereka ini tidak terpuruk kok, Mbak. Dari awal mereka ini tidak terpuruk. Bayangin aja, dia ditinggalkan rumah gede, ditinggalkan perusahaan, iya kan? Harusnya dia bisa menggunakan yang peninggalan itu dengan fasilitas yang tapi mungkin karena mungkin saya juga tidak tahu persisnya seperti apa, yang katanya juga dengar-dengar katanya dia sempat juga selingkuh dari eyang saya, ya saya tidak tahu apa yang terjadi, entah itu perusahaan bangkrut karena dia sendiri atau kan pilot karena memang sudah tidak bisa dia mengurus sendiri. Kami juga tidak tahu, kita juga tidak pusing kan. Cuman kalau mereka opini masyarakat sampai bilang kasihan atau apa, nggak kasihan kalau saya bilang, karena dia ini ditinggalin kemarin ini banyak fasilitas yang ada, perabotan masih lengkap, rumah besar, iya kan? Secara Perusahaan, logika itu ya. kayaknya tidak masuk akal gitu aja. Kalaupun Bu Eni sampai depresi, ya itu mungkin karena dia tidak bisa menerima keadaan kalau dia ini sudah tidak punya apa-apa. Karena dia dari zaman mudanya ini selalu bersikap sombong dan angkuh, merasa dia ini orang yang benar-benar tajir melintir yang nggak bakal habis dia punya harta. Seperti itu. dan tidak tahu usulnya dari mana. Makanya dia depresi itu ya gara-gara itu, karena udah habis barang-barangnya, dia udah nggak punya apa-apa, dia udah tidak seperti dulu lagi, yang itu membuat mungkin dia tidak bisa menerima kenyataan. Seperti itu. Oke. Nah, Jadi bukan didolemin dari ayah saya, bukan seperti itu. selama waktu Ibu sama Kakak nonton itu pas di mana, Bu? Pas tahu, loh ini Tiko, loh ini Ibu Eni, itu tahu dari mana, Bu, awal mulanya? Boleh diceritain nggak, Bu? Kalau saya tuh nonton di televisi. Oh, di TV. Tapi saya tidak sangka itu Tiko. Iya, awalnya saya nonton di televisi. Awalnya saya tidak sangka itu Tiko. Maksudnya cerita kisah tentang ayah saya. Malah saya gini, kasihannya anak ini, saya bilang kan, rumahnya gelap, tidak ada lampu, tidak ada air. Jujur saya juga pernah begitu. Aduh, kasihannya nih anak gitu kan, belasan tahun. Kan pada saat itu saya tidak melihat foto ayah saya. Jadi memang kayak kekasian bener ya gitu, bener nasibnya. Begitu dipajang foto laki-laki itu, baru ketahuan lah, kok ada foto itu. Tidak, Mbak Indah yang kasih tahu Mami, Mbak Ika. Iya, jadi saya keluar rumah pergi kan, di mobil, ditelepon sama kakak saya, dia bilang, kamu lihat nggak televisi di RCTI lagi berlangsung di Silet? Hah? Memangnya kenapa? Bapak Herman ada di televisi, masa dibilangin katanya ninggalin rumah gini-gini, masa? Jadi saya video call, saya lihat kan itu yang namanya Tiko gitu-gitu. Mbak, sebenarnya nanti saya putar ulang di rumah nanti. Ininya ternyata ada berita lagi. Sebelah, ini si Tiko. Oh ini ada cerita sebelah, tapi tidak benar ceritanya ini. Saya sudah mulai emosi juga di situ. Saya sudah telepon si anak saya, pada mau marah sama, saya bilang enggak, kita lihat aja perkembangannya dulu gimana ini gitu. Terus malamnya mungkin komunikasi sama Mbak Novi ini mungkin gitu, saya bilang ya coba aja diluruskan, saya bilang gitu. Oke. Ada lagi, Bu, yang ingin disampaikan? Nggak apa-apa. Enggak, itu aja dulu. Ya itu aja untuk sementara, itu aja Mbak Novi. Makasih juga kami sudah bisa konfirmasi yang sebenarnya kan dari cerita-cerita yang ini. Tidak, benar terjadi ya.
tetangga jadi. Oh, pesannya Bapak, pesannya suami saya, katanya mungkin Mbak Novi juga bisa nanya-nanya ke tetangga yang lawas-lawas gitu loh, orang-orang yang lama kan, tahu siapa itu Tiko atau apa. Karena memang ada sebagian tetangga ini yang sebenarnya ikut-ikutan inilah Mbak, ikut-ikutan mau nebeng-nebeng ini yang benar-benar dia entah dia sok tahu atau gimana, ya begitu, dia sebenarnya tidak tahu persis masalah karena cuma dengar-dengar orang, ya jadi statementnya juga salah begitu. Mbak Novi tadi bilang ada tetangga yang tahu kisahnya Tiko. Iya, barusan Bu, saya ditelepon sama orang. Mbak kata belum konfirmasi kembali. Iya, gini aja Mbak, karena ini udah terkuak juga ke permukaan, ya udah sekalian. Jadi minta tolong kalau memang yang merasa pernah berhubungan dengan eyang saya, pernah menitipkan anak, tolonglah mohon munculkanlah karena kami juga mau cari kemana seperti itu. Tolonglah ini juga diluruskan seperti apa, bagaimana status anak ini sebenarnya, iya kan? Jangan sampai juga kan supaya juga clear Mbak, karena kan ya mungkin dia tidak mengerti juga kan si Tiko ini, dia ini siapa, tahu-taunya kan yang dia tahu itu kan papanya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan keluarganya yang memang keluarga kandungnya ini memang datanglah untuk klarifikasi juga kan ini tentang si Tiko ini, supaya dia juga tidak kasihan. Selama ini mungkin dia merasa ini Ibu Eni ini ibu kandungnya yang dia harus mungkin lindungi atau apa, padahal di sisi lain ya mungkin benar ibu yang sudah merawatnya dari kecil, tapi kan ada ibu yang lebih berhak lagi seperti itu. Nah, Ibu, Kak, aku mau tanya, ya, kira-kira ke depannya gimana? Apakah mau bertemu dengan Mas Tiko atau cuman cukup klarifikasi di by phone kayak ya udah tolong jangan sebut-sebut eyang saya lagi, tutup cerita dan jelaskan semua bahwa bahasa kasarnya kamu nggak tahu apa-apa gitu. Gimana? Nanti mungkin saya kepingin ketemu sama Tiko nanti. Kamu ketemu di mana? Ya mungkin melalui telepon juga boleh, melalui telepon aja dulu. Gitu aja Mbak. Oke. Terus untuk nyampaikan juga jangan berlanjut-lanjut lagi dengan cerita yang bohong kan. Jangan cerita-cerita yang nggak benar gitu. Nanti malah jadi bumerang buat dirinya dia sendiri gitu. Kalau Mbak Novi cerita sama Tiko, saya ketemu sama ini deh. Nanti Mbak Novi begini ya. Mbak Novi aja ngomong sama. Iya, nanti makanya Mbak Novi nanti yang sampaikan supaya nanti saya bisa berjalan sama Tiko. Sama ini anaknya Perman, anak tuanya ini dengan cucunya tua. Jadi tidak apa-apa Mbak, tidak apa-apa. Ketemukan saya melalui telepon supaya saya bisa sampaikan ke dia nanti kan. Jangan terlalu di atas angin. Tidak, supaya juga dia tahu ini masih ada keluarganya Pak Herman, bukan cuma dia sendiri. Apalagi dia sudah punya saya juga dengar ya katanya dari wawancara dia sudah tidak peduli dengan keluarga dari papanya. Wah, jangan gitu dong. Memang situ dari mana? Kan gitu. Bagaimanapun juga Pak Herman tuh masih punya keluarga. Tidak serta-merta Pak Herman sudah tidak ada terus keluarganya tidak ada, anak kandungnya masih hidup loh. Mama saya ini masih ada, keturunan langsungnya malah. Sedangkan dia kan cuman anak yang diasuh dari kecil. Yang kita sampai sekarang juga tidak tahu ini keluarga kandungnya ini mana, seperti itu. Bahkan kalau memang si Tiko keberatan dibilang bukan anak kandungnya, silahkan saja dia cari tahu sendiri melalui tes DNA kah sama Ibu Eni atau bagaimana, kita juga nggak mau pusing. Yang jelas jangan mengeluarkan statement lagi yang aneh-aneh tentang eyang kami keberatan. Karena tidak seperti apa yang dia udah beritakan selama ini. Dia ini hanya mungkin dia cuma diberitahu sama si Ibu Eni cerita lalu-lalu ini, itulah yang dia gunakan. Dia pikir apa yang disampaikan sama ibunya ini benar semua, padahal nggak seperti itu. Itu aja Mbak yang ini. Tapi kalau sampai selesai dari tadi kan saya lihat dia ada live ya di TV. Nah,
kalaupun sampai dia ada live lagi atau bagaimana di berbagai tempat, baru masih menyalahkan eyang saya yang notabene dia bilang papanya meninggalkan dia dengan mamahnya sampai terpuruk seperti sekarang ini, kami akan menuntut itu, Mbak. Kami tidak suka, kami tidak setuju dengan statementnya dia. Seperti itu aja, Mbak. Kita tidak pusing kalaupun dia mau viral atau bagaimana, kita tidak ada urusan seperti itu. Cuman kita mau luruskan aja. Tolong balikan kembali nama baik eyang saya, itu aja. Oke, berarti keluarga sebenarnya minta itikat baik dia untuk mengklarifikasi ini semua dan menyetop pembicaraan yang buruk-buruk tentang eyang ya. Iya, minta tolong saja ke Tiko supaya dia kalau di televisi lagi atau di apa, bukan ayah saya yang ternyata bukan ayah saya yang meninggalkan Ibu Eni selama ini, ternyata memang Ibu Eni ini yang menyuruh ayah saya pergi meninggalkan kami, sih begitu. Bilang Tiko seperti itu supaya orang tahu, bilang oh ternyata memang suaminya tidak bersalah. Selama ini kan kesannya suaminya tuh bersalah gitu. Jadi suami yang jahat, suami yang mendolimin istrinya, gitu kan. Bapaknya yang sudah lama pergi juga jadi tidak tenang nantinya kok gitu. Gitu aja Mbak Novi, siapa tahu bisa diluruskan nanti kembali. Baik. Ini kan Kak Ica kemarin minta kita klarifikasi dan kita akan posting di YouTube ya Kak ya? Iya boleh. Oke, jadi seperti itu. Ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin dari Kak Ica? Saya Mbak Ika, Mbak. Iya, maaf Mbak Ika. Aku jadi podcast yang lain. Ya maaf Mbak Ika. Jadi ada yang mau ditambahkan lagi untuk Mas Tiko? Yang sekarang kan, sekarang lagi ini ya, maksudnya alhamdulillah lagi banyak tawaran gitu, lagi banyak rezeki juga. Dan kondisi Bu Eni sih kita jelaskan di sini bahwa emang diagnosanya skizofrenia gitu, tetapi karena sudah terlalu lama, katanya dalam jangka waktu 12 tahun, jadi sangat sulit untuk sembuhnya gitu. Tapi alhamdulillah katanya banyak orang-orang baik yang membantu kondisi Mas Tiko dan juga Bu Eni untuk renovasi rumahnya, seperti itu, untuk ngebuat hidupnya jadi lebih baik lagi. Seperti itu informasinya. Ya Pak, yang itu kan rezeki dia ya. Yang penting jangan membuat step yang tidak baik lagi. Betul. Yang di luar jalur cerita itu yang kita tidak suka. Kalau namanya hal-hal gitu ya rezekinya si Tiko kan. Kalau mendapat hal-hal yang begitu ya alhamdulillah kita ikut senang. Yang tadinya dia terasa hidup susah, mungkin sekarang mendapat kebaikan. Ya alhamdulillah. Kita ikut senang yang begitu. Tapi ya itulah, tolong diperbaiki. Jangan bilang ayah saya meninggalkan kami, tidak. Malah ibu kamu Ibu Eni ini yang menyuruh ayah saya keluar dari rumah. Harusnya dia mempunyai statement gitu. Jadi harusnya dia memberi berita yang benar. Ya semoga berubah. Amin. Almarhum Pak Herman meninggal 2015 ya Bu ya? Iya benar. Meninggalkan rumah tahun 2000 berapa ya? 2010 kali ya tuh. 2010 tuh 2011 itu enggak salah. 2011. Pada saat itu. Berarti 5 tahun ya. 5 tahun berpisah dari Bu Eni ya? Iya. Iya, sekitar itu. Makanya kalau katanya sampai 12 tahun tuh kayaknya enggak masuk akal ya. Kalau saya hitung-hitung kayaknya enggak deh. Ya makanya kan Kak Ika kan telepon aku tadi malam. Terus Kak Ika bilang kok 12 tahun. Orang 2015 aja yang saya meninggal katanya gitu. 2010 kan pulang tuh. Terlalu lebih deh tahunnya. Terlalu banyak sekali tahunnya, 12 tahun. Kayaknya nggak sampai deh. Karena katanya masih sempat pulang ya? Iya, sempat pulang. Oke, masih sempat pulang. Masih sempat pulang, masih bolak-balik kok ya saya itu. Makanya saya bilang, kok sampai 12 tahun ya? Mungkin enggak ya. Oke. Ya sudah.
Nanti insya Allah ini kita ketemu sama Mas Tikonya, kita omongin baik-baik seperti apa gitu. Nanti semoga belanja keinginan saya seperti itu. Suruh memberi apa? Yang tadinya dia rusak namanya papanya, supaya dia perbaiki lagi kembali. Jalannya jangan sok tahu dengan cerita-cerita yang dia sudah sebarkan. Minta tolong supaya dia konfirmasi kembali gitu, Mbak. Oke, intinya keluarga tidak terima ya Bu ya? Iya, intinya tidak terima dengan cerita-cerita yang dia sebarkan sekarang ini kan. Minta tolong diperbaiki, dia jelaskan kembali apa yang sebenarnya. Itu saja yang saya ingin sampaikan ke Tiko. Oke, baik. Bu, ini kan Ibu udah nge-share foto KTP sama makamnya almarhum Pak Herman. Saya share ya Bu ya, karena biar untuk menjadi bukti juga. Oh iya, enggak apa-apa Mbak. Ya. Takutnya nanti kan bilangnya ini kemana aja, takutnya dibilang malah berpikirnya ke arah lain. Padahal di sini kan kita mencari kebenaran gitu, keluarga mencari kebenaran. Di sini saya kan hanya menjadi penengah ya Bu ya. Saya nggak ke Ibu dan ke mereka. Ini juga Mami ini kirim ke Mbak Novi, Mami punya akte lahir supaya memang di situ kan jelas Mami ini anaknya dari Pak Herman itu. Oke. Ya nggak usah deh ya. Jangan deh yang akte lahir gitu. Aduh, atau kakak juga boleh lah. Pokoknya ada namanya Mami di situ, keterangan Mami anaknya dari Pak Herman, seperti itu sih. Karena Ibu dari awal sebenarnya nggak mau viral-viral kayak gini ya Bu ya. Iya, nggak mau. Tapi tadi saja saya telepon kakak sepupu saya kan di Jakarta kan. Saya bilang, Mas, konfirmasi dong ke Tiko sana. Dia bilang, aduh, direbutin wartawan aku nanti gitu. Nanti aja deh kalau sudah tenang-tenang adem-adem aku bicara sama Tiko, bilang yang dia startnya dia tuh tidak benar semua, maksudnya gitu terlalu berlebihan lah. Gitu ya Mas, sampai dia dapat gini-gini, bang, ya itu rezekinya dia, Pak. Iya, alhamdulillah sejak segitu. Oke. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi di sini aku menjelaskan bahwa pihak keluarga hanya minta keadilan untuk kebenaran ya. Jadi bukan untuk pansos, jadi bukan untuk terkenal, nggak ada sama sekali. Jadi pihak keluarga ini keberatan atas statement yang salah yang diberikan oleh Mas Tiko. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan Mas Tiko sepenuhnya, dikarenakan Mas Tiko kan waktu itu masih kecil gitu. Dan bisa betul Bu, dan bisa juga ini adalah cerita dari Bu Eni gitu, cerita dari Bu Eni yang ditelan oleh Mas Tiko. Itu bisa aja ya, bisa aja. Karena namanya ibu sama anak, ya namanya ibu sama anak pasti kan menceritakan kan, iya, jadi kayak seolah-olah ya Bu Eninya seperti ini gitu. Jadi pihak yang itu salah gitu. Tetapi kan nggak nyangka juga bahkan sampai seviral ini gitu. Jadi sampai semua stasiun TV, sampai semua wartawan gitu itu mengangkat cerita ini gitu. Bahkan karena aku dengar katanya mau diangkat ke layar lebar gitu. Sedangkan ini adalah berita yang tidak benar adanya. Seperti itu ya Bu? Iya. Oke, jadi semoga disambut baik juga oleh Mas Tiko, bisa diterima juga. Mungkin maaf sekali ini saya harus bilang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Mungkin Ibu dan Kakak boleh langsung bicara sama ini ya Mas Tiko ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, mohon maaf sebelumnya. Aku ingin berbicara dengan Ibu terkait apa yang terjadi saat ini, Ibu. Iya. Tapi jangan panggil Ibu dong, karena kakak ya, Mbak ya. Oh iya, aku. Adiknya Mbak. Oh iya, aku ya berarti kakak ya. Oke. Iya, Kak, sebelumnya aku mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum papaku juga, karena memang beliau kan almarhum papaku juga di sini. Iya, benar. Aku tidak ada maksud menjelekkan pihak manapun, Kak, karena memang di sini aku tidak tahu apa-apa kebenaran ceritanya, namun aku menceritakan ke publik berdasarkan apa yang ku alami gitu. Maksudnya sepengetahuanku. Tapi
aku tidak tahu kebenarannya karena memang dulu kan aku masih kecil, jadi tidak tahu apapun. Yang kurasakan dari dulu seperti itu ya, mungkin kalau memang kebenarannya seperti yang sekarang ini kakak ceritakan ya aku memang nggak tahu. Jadi aku mohon maaf banget sebesar-besarnya, dan mungkin kedepannya untuk cerita lisan dan apapun yang nanti termunculkan di publik aku akan jaga. Mohon maaf sebelumnya kalau sudah lancang ya. Iya, nggak apa-apa deh, karena memang dari awal kan memang kamu nggak tahu. Iya. Dan saat itu juga masih kecil kan, Iya, jadi memang cita-cita yang beredar itu memang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita juga bingung kenapa harus begini, cerita yang ada di mana-mana gitu. Iya, dan makanya ada Mbak Novi yang mau nengahin dan mau klarifikasi untuk semua kebenaran yang ada kan. Ya alhamdulillah bisa tersambung juga. Sebenarnya aku alhamdulillah juga karena ini jadi bisa tahu keberadaan keluarga ya. Iya. Karena udah udah selama ini kan emang aku tinggal berdua aja sama mama tanpa tahu kebenarannya, ya taunya aku dirawat sama mama sampai sekarang gitu. Karena jadi mungkin untuk saat ini aku malah kaget loh kalau memang tidak ada satu pun keluarga yang datang ke sana, itu malah kaget sendiri juga loh. Iya, gitu jadi gitu. Sampai saat ini belum ada saudara atau siapapun yang nengok kondisi kami, aku dan mamah di rumah gitu. Jadi saat ini mamah kan dirawat di rumah sakit juga, emang dari awal kan kondisi mamah juga kurang baik. Jadi mungkin kalaupun aku nanya cerita dari mamah pun mamah kan kondisinya juga kurang sehat. Jadi aku mohon maklum sebelumnya, jadi minta maaf sekali lagi gitu, Kak. Iya, enggak apa-apa. Karena emang Tiku nggak tahu dari awal kan. Iya. Jadi kalau emang yang beredar begitu ya dimaklumi lah. Iya, emang. Ya tadinya memang tadi kita juga mau terus berjalan enggak apa-apa. Biar tenang dulu, biar berjalan dulu. Terus lagi Mbak Novi yang terangkan. Pak Novi juga yang memberikan penjelasan begitu ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Amin, ya alhamdulillah. Amin. Tiko sudah benar udah tadi juga lihat di mana? Iya, di TV. Ketawa itu berkah. Alhamdulillah Tiko sudah mulai. Iya, karena aku emang karena aku emang nggak mau menyinggung pihak manapun dari awal. Aku nggak ada niatan menjelek-jelekan. Kalau udah diajukan jempol kok ya, alhamdulillah udah seperti itu. Iya, mungkin juga nanti suatu waktu kalau aku ada kesempatan aku juga mau nengokin makam almarhum dengan niatan ziarah. Iya, karena kita sama-sama ke sana nanti. Kalau Mbak Novi bisa atur atau apa iya, kan? Karena beliau bisa ketemu di Surabaya. Iya, karena memang aku ada keinginan bertemu kan dengan keluarga dan almarhum gitu. Nanti bilang Mbak Novi siapa tahu mau nengok ke sana. Nanti kita sama-sama jalan lah. Karena ketemu di Surabaya kita naik kereta ke ini. Oke. Makamnya Bapak. Iya. Kalau ya. Gitu. Terus sekarang tinggal di mana? Masih di rumah yang lama, Kak, di Klender. Di Klender. Iya, jadi emang. Itu kan sendiri sekarang. Terus Ibu kan lagi di rumah sakit. Iya. Tetap di situ sendiri. Aku tetap di situ. Sudah nyala sekarang. Alhamdulillah ada banyak yang peduli dan ngebantu sih. Jadi untuk saat ini mungkin masih proses. Alhamdulillah lah kalau iya, sudah alhamdulillah. Menuju arah untuk dipasang listrik ya. Iya. Mudah-mudahan ya itu namanya berkahnya anak soleh ya. Iya. Jaga ibu. Aku emang punya harapan. Jadi nanti pada saat mamah pulang dari rumah sakit, kondisi rumah sih udah kembali lebih baik gitu. Mudah-mudahan seperti itu lah. Amin. Oke, mungkin untuk saat ini ada Kak Ika. Begitu aja ya. Oh ya, sekali lagi juga Kak, aku juga mohon maaf ke Kak tentang apa yang sudah aku lakukan selama ini. Karena aku emang ponakan kamu tuh. Aku silsilah keluarga sama sekali nggak tahu, Kak, karena emang mama nggak pernah cerita. Kamu Tiko omnya malah. Iya, aku silsilah keluarga sama sekali nggak tahu karena emang mama mama nggak pernah cerita gitu, jadi nggak tahu segala-galanya tentang keluarga. Iya, kamu sebenarnya punya keluarga besar juga sih, tapi ya nantilah
kita bisa ketemu semua kan. Iya, ya mudah-mudahan nanti ada waktu buat berkumpul kembali sih ya Kak ya. Ya, amin. Amin. Nanti Mbak Novi juga kan. Iya. Mungkin untuk saat ini begitu aja ya Kak ya. Alhamdulillah semuanya udah beres. Iya. Aku juga terima kasih udah dimaafkan atas segala kelancangan dan ketidaktahuanku ke publik. Iya. Ya karena Karena seperti itu kan, Tiko. Nanti kalau ada apa-apa minta Mbak Novi aja nomornya, oh iya, nomornya Mbak Buntu. iya nanti aku Kan aku sama Mbak Novi nanti minta kalau mau ini juga bisa apa yang mau diomongkan, mau apa yang kita mau ke depannya bagaimana. Oke. Nanti mau Bicarakan Mbak juga pribadi. atau juga langsung minta nomor saya juga bisa ke Mbak Novi. Oke, iya. Oke, alhamdulillah. Mungkin untuk saat ini itu aja Kak ya. Aku sekali lagi terima kasih atas semuanya. Aku kembalikan handphone ke Teh Novi karena beliau nungguin ya. Ya, juga baik-baik aja Tiko ya. Iya, terima kasih. Jaga kesehatan. Iya. Jaga juga semua apa namanya omongan. Ya. Iya, aku juga mohon maaf mewakilkan Ibu karena emang aku nggak tahu ceritanya. Aku memohon maaf sebesar-besarnya ke keluarga besar mewakilkan Ibu. Iya. Iya, Kakak juga prihatin dia dengan ibu tuh, Iya. karena dengan kondisi begitu kaget juga. Kenapa Bu ini seperti itu, gitu kan? Iya. Memang lama nggak kontak, lama nggak pernah ada kabar, gitu. Ya alhamdulillah, Oke, kalau sudah alhamdulillah. memberi kebun yang terbaik. Kan? Iya, benar. Memberi Ini udah jalannya. Allah sudah ikut campur tangan dengan apa? Atas segala Dengan jalannya, kebaikannya, dengan kebaikannya. Dengan mujizatnya, dengan kebaikannya, ya. Soal Iya, kebaikan. amin. Oke, kalau gitu Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Aku kembalikan handphonenya ke Teh